Oke, sip. Ya, oke, untuk hari ini kuliahnya masih online ya, teman-teman ya. Nah, tapi untuk besok, hari Rabu, itu sudah offline ya. Jadi, besok kita kuliah di kelas seperti biasa ya. Oke. Nah, untuk hari ini mungkin saya mau langsung melanjutkan materi, yaitu materi bab 10 ya. Itu isinya tentang irisan kerucut dan persamaan parametrik. Nah, untuk irisan kerucut sebenarnya teman-teman harusnya udah pernah belajar ya di SMA. Bener nggak? Atau di sini ada yang belum tahu apa itu irisan kerucut? Udah tahu semua? Oh, saya nggak tahu, Pak. Gimana? Saya masih belum tahu, Pak. Belum tahu? Oke. Ya, Yang lain gimana? Di SMA masa belum belajar gitu? saya belum, Pak. Oke. Ya udah. Oke, ya udah kita coba bahas ya. Tapi di materi kita sebenarnya irisan kerucut itu hanya apa ya? Hanya menyinggung persamaan-persamaannya saja dan menggambar grafiknya ya. Ada guru saya nanti di kuliah belajar. Oke, ya udah kita coba deh. Hmm, sebentar, screen saja lah. Oke, sebentar saya cek dulu ya. Hmm, bentar. Ini ditutup saja lah. Ini kalau saya pindah-pindah, di kaliannya pindah nggak? Pindah, Pak. Udah, Pak. Pindah ya? Oke. Oke, sekarang udah terlihat slide belum? Atau masih OneNote? Udah slide. Halo? Baik, Pak. Slide ya? Oke. Oke, mungkin kita coba masuk ke materinya, yaitu irisan kerucut ya. Nah, jadi di bab 10 ini sebenarnya ada dua topik besar, yaitu yang pertama ada persamaan irisan kerucut, dan nanti ada empat persamaan ya teman-teman ya. Ada parabola, lingkaran, elips, sama hiperbola. Terus bagian yang kedua itu representasi parametrik. Jadi kita mencoba menuliskan atau menyatakan suatu kurva menggunakan persamaan parametrik atau menggunakan parameter ya. Oke. Nah, kita coba lihat ke irisan kerucutnya dulu. Nah, sebenarnya irisan kerucut itu apa? Jadi irisan kerucut itu sebenarnya suatu kurva ya, teman-teman ya. Suatu kurva atau lengkungan yang diperoleh dengan memotong kerucut ganda, oke, dengan suatu bidang datar ya. Nah, ada empat jenis irisan kerucut. Yang pertama lingkaran ya. Lingkaran itu diperoleh dengan memotong eh, kerucut ganda ini secara horizontal ya, atau mendatar. Oke. Lalu jenis yang kedua itu ada parabola. Itu diperoleh dengan memotong si kerucutnya secara miring ya, seperti ini. Oke. Miring tapi di bagian bawahnya. Oke ya. Jadi kita peroleh bentuk parabola. Lalu yang ketiga itu adalah elips. Ketika kita memotong si kerucutnya secara miring tapi di atas ini ya. Oke. Lalu jenis yang keempat ada hiperbola. Itu merupakan kurva yang diperoleh dengan memotong
si kerucut gandanya secara seperti ini ya, seperti di gambar yang paling kanan gitu. Oke. Nah, mungkin kita coba langsung lihat persamaan-persamaannya saja ya. Lalu untuk yang jenis lingkaran sama parabola itu sebenarnya teman-teman sudah pernah belajar di Matematika 1 dulu ya. Jadi untuk lingkaran dan parabola saya eh, singkat saja membahasnya, tidak tidak terlalu detail ya. Oke, bisa nih. Oke. Nah, sekarang kita ke parabola dulu. Jadi secara umum parabola itu dibagi dua ya, teman-teman ya. Ada parabola yang horizontal seperti yang sebelah kiri, atau parabola yang vertikal, atau yang sebelah kanan ya. Oke, sebentar ini saya bisa potret. Sebentar. Hmm, ya, ini aja deh. Oke, nah sebenarnya yang lebih umum itu adalah parabola yang ini ya, yang sebelah kanan. Jadi parabola yang vertikal, yang lebih sering teman-teman kenal mungkin ya. Nah, tapi di sini cara menuliskan parabolanya itu sedikit berbeda ya dengan yang biasanya teman-teman kenal gitu. Kalau dulu mungkin menuliskan persamaan parabola itu dalam bentuk Y sama dengan PX kuadrat ditambah IX ditambah R ya. Jadi bentuknya mirip bentuk kuadratik atau bentuk persamaan kuadrat gitu. Tapi kalau sekarang itu kita coba menuliskannya dalam bentuk seperti ini. Gitu ya. Oke. Nah, kenapa kita mau menuliskannya dalam bentuk seperti ini? Karena di sini kita menggunakan dua buah parameter ya, teman-teman ya. Yaitu di sini ada parameter A dan parameter B. Oke. Nah, si A sama B ini nanti akan jadi titik balik ya, titik balik si parabolanya gitu. Oke, dia akan jadi titik balik si parabolanya atau ya bisa disebut dengan titik puncak juga ya. Oke. Nah, untuk parabola yang vertikal, oke, untuk parabola yang vertikal, kalau misalkan di sini kan persamaannya kan y min b sama dengan k dikali x kurang a kuadrat ya. Nah, kalau misalkan si k-nya ini positif, oke, jika k-nya positif, maka parabolanya akan membuka ke atas. Oke. Nah, kalau k-nya negatif, ya, kalau k-nya negatif, maka parabolanya membukanya ke bawah. Seperti itu ya. Oke. Oke, nah itu untuk parabola yang vertikal. Ada juga teman-teman parabola yang bentuknya ini ya, bentuk horizontal. Oke, jadi kalau digambarkan dalam grafik dia bentuknya lengkungan yang menghadap ke kiri atau menghadap ke kanan ya. Oke. Nah, untuk parabola horizontal juga itu parameternya ada dua ya, yaitu A dan B juga. Oke, di sini A dan B itu merupakan titik puncaknya. Oke ya, di sini titik puncaknya itu adalah titik A, B. Lalu ada parameter satu lagi yaitu K ya. K itu menentukan dia menghadap kemana gitu ya parabolanya. Kalau K-nya positif berarti dia membuka ke kanan. Oke. Nah, tapi kalau K-nya negatif maka dia akan membuka ke sebelah kiri ya.
Oke, seperti itu. Oke. Nah, mungkin agar lebih paham, kita coba ke contoh saja ya. Oh, sorry. Oh. Hmm, Oke, coba ya. Oke, di sini langsung saya tulis contoh untuk parabola ya. Sorry. Nah, biasanya untuk irisan kerucut soal yang muncul itu seperti ini ya, teman-teman disuruh menggambarkan suatu parabola dengan persamaan tertentu, gitu ya. Oke, nah sekarang caranya gimana untuk menggambarkan parabola yang seperti ini? Nah, caranya adalah dengan mengubah persamaannya menjadi bentuk umumnya. Oke, bentuk umumnya ya. Saya coba kopikan. Ini dihapus dulu saja. Hmm, iris. Nah, oke. Nah, untuk menggambarkan suatu parabola, jika diberikan suatu persamaannya, ya teman-teman cukup mengubah persamaan ini, oke, persamaan satu ya, misalkan ya, menjadi bentuk yang mirip dengan bentuk umumnya yang ini ya, oke. Bentuk umum yang ini, yang kanan, sorry, yang kiri atau yang kanan ini, gitu. Oke. Nah, setelah teman-teman mendapatkan persamaan dalam bentuk umumnya, teman-teman ya bisa langsung tahu di mana si puncaknya. Dan dia parabolanya itu membuka kemana ya, gitu. Oke, kita coba dari yang contoh satu. Itu ada persamaan X sama dengan Y kuadrat dikurang satu. Oke, kira-kira ini dia parabolanya yang jenis yang mana? Yang menghadap kemana? Atau yang membuka kemana? Ke kanan, Pak. Ke kanan. Kenapa? Karena yang kuadrat tuh Y-nya kan, Pak. Sip, betul ya. Berarti sudah bisa lihat polanya. Kalau yang parabola horizontal, oke, lihat aja yang parabola horizontal, yang dikuadratkan itu adalah yang variabel Y-nya. Oke. Tapi kalau yang parabola vertikal, yang lebih umum, itu yang dikuadratkan adalah yang X-nya. Gitu aja ya gampangnya ya. Untuk menentukan yang ini parabolanya menghadap kemana. Gitu. Oke. Mungkin untuk menentukan dia horizontal atau vertikal dulu deh. Nah, kalau sudah ketemu dia merupakan parabola horizontal, maka yang harus dicek berikutnya adalah si persantanya. Gitu. Nah, tapi untuk mendapatkan si K ini, ya kita harus ubah bentuknya, bentuk persamaan ini jadi bentuk yang seperti ini. Gitu. Nah, kira-kira gimana? Ada ide nggak? Mengubah persamaan satu menjadi bentuk umum. Berarti tinggal dipindahkan aja ya teman-teman. Si min satunya ke sebelah
kiri. Berarti kita peroleh apa? X tambah satu sama dengan Y kuadrat. Benar? Oke. Berarti ya kalau mau ditulis mirip dengan bentuk umumnya, ya ini jadi X tambah, sorry, tambah itu bisa kita tulis dalam bentuk min dikali min ya. Nah, seperti ini. Sama dengan, nah, Y yang dikuadratkan itu sama aja kayak Y min nol yang dikuadratkan. Oke. Nah, sekarang dari sini bisa nggak kita menentukan eh, A, B, dan K-nya? Bisa nggak? Bisa, Pak. Di sini A-nya berapa, B-nya berapa, K-nya berapa coba? Gimana nih? A-nya -1, B-nya 0, K-nya 1. A-nya berapa? Min? Hati-hati, min satu ya. Bener nggak? Ya, Ya. B-nya? B-nya Nol. 0. K-nya 1 ya. 1. Karena ini kan sama aja kayak 1 dikali gitu ya. Sorry, ini saya tulis ini. Ini kan sama aja kayak 1 dikali Y min 0 kuadrat. Gitu ya. Nah, berarti bisa kita simpulkan parabolanya seperti apa bentuknya? Dia membuka Parabola ke yang kanan, Pak. membuka kemana dia? Ke kanan. Membuka ke kanan karena apa? Karena K-nya positif K-nya ya. positif. Oke. Membuka ke kanan terus titik puncaknya di mana? Min 1,0, Pak. Oke. Min 1,0 ya. Ya udah kita coba tandain dulu si titik puncaknya. Misalkan di ini min 1 ya. Oke, saya beri warna merah, misal di sini ya puncaknya. Terus dia membukanya ke kanan ya, ke kanan. Berarti kurang lebih grafiknya akan seperti ini ya. Nah, oke, kurang lebih ya, seperti itu. Oke, lanjut. Kalau yang dua gimana? Kita punya Y ditambah 2X sama dengan X kuadrat ditambah 1. Oke, kira-kira dia horizontal atau vertikal? Vertikal, Pak. Vertikal. Kenapa? Karena yang kuadrat X. Yes, karena yang dikuadratkan si X-nya ya. Tuh. Oke, sekarang untuk menentukan grafiknya, ya kita buat persamaannya menjadi bentuk umum persamaan parabola vertikal ya. Oke. Nah, ini kan bisa kita manipulasi jadi Y sama dengan X kuadrat min 2X tambah 1 ya. Oke. Ya, dengan memindahkan 2X di kiri ke sebelah kanan. Oke. Nah, lalu ruas kanannya bisa saya ubah jadi bentuk kuadrat sempurna ya. Apa itu? Apa dikuadratkan yang ruas kanan? X min 1 bukan, Pak? 1. Yes, X min 1 ya. Oke. Nah, mungkin agak lebih mirip, bisa saya tuliskan seperti ini ya. Jadi, yang kiri saya tulis dalam bentuk Y min 0, yang kanan jadinya 1 dikali X min 1 kuadrat. Oke. Nah, berarti kalau kayak gini, A, B sama K-nya berapa nih? A-nya 1, Pak. A-nya 1 ya. Oke, A-nya 1, terus B-nya? 0. B-nya 0, oke, K-nya 1 ya. Oke. Nah, sehingga nanti parabolanya akan seperti apa? Ya, parabola vertikal yang
membuka kemana? Ke atas, Pak. Pas, Pak. Ke atas ya, karena K-nya positif. Terus titik puncaknya atau titik baliknya di mana dia? 1,0. 1,0 ya, yang ini. Oke, berarti kita tandai dulu titik 1,0. Berarti di mana? X-nya 1, Y-nya 0 ya. Hati-hati jangan kebalik. Di sini misalkan. Oke. Terus ya udah tinggal digambar lengkungan saja yang menghadap ke atas atau yang membuka ke atas ya. Oke, seperti ini. Oke. Oh iya, jangan lupa dikasih keterangan ya. Ini parabola Y ditambah 2X sama dengan X kuadrat tambah 1 ya. Kalau yang tadi kan apa? X sama dengan Y kuadrat min 1. Oke, seperti itu. Oke, untuk parabola aman ya. Ini hanya mengulang saja, matematika 1 harusnya sudah. Oke. Nah, sebenarnya ada yang perlu teman-teman cari juga sih di sini, yaitu titik potong ya. Titik potong sumbunya. Tapi ini udah ya di matematika 1 ya. Gimana caranya mencari titik potong sumbu ini? X sama dengan 0 sama dengan 0 nggak sih, Pak? Ya, tapi titik potong sumbu itu kan ada dua. Ada titik potong sumbu X, ya berarti substitusi apa? Kalau titik potong sumbu X, substitusi Y sama dengan 0 ya. Nanti dapat X-nya berapa. Gitu. Oke. Kalau ini titik potong sumbu X-nya kira-kira di titik berapa nih? Min 1, Pak. Min 1 ya. Oke. Jadi ya kita tinggal ganti saja Y-nya dengan 0. Berarti kita peroleh X sama dengan 0 kuadrat min 1 sama dengan min 1 ya. Berarti titik potongnya adalah min 1,0. Oke. Terus kalau titik potong sumbu Y, berarti kita substitusi apa? Substitusi X sama dengan 0 ya. Oke. Berarti kita peroleh persamaan kuadrat ya. 0 sama dengan Y kuadrat min 1. Berarti ini akan jadi 0 sama dengan yang kanan bisa difaktorkan jadi apa? Y plus Jadi 1 kali Y min plus 1. 1 kali Y min 1. Betul ya? Berarti kita peroleh Y-nya berapa? Y sama dengan min 1 atau Y sama dengan, sorry, Y sama dengan 1 ya. Oke. Berarti titik potong sumbu Y-nya ada di titik 0, min 1 dan 0,1 ya. Oke. Oke, kalau di grafiknya ya berarti yang titik potong sumbu X yang ini ya. Oke, ini adalah titik, sorry, ini min 1,0 ya. Ini min 1, kurang minusnya. Oke, kalau yang titik potong sumbu Y, ini ya, ini berarti titik 0,1, yang bawah adalah 0, min 1. Seperti itu ya. Oke. Oke, untuk parabola udah aman ya? Atau masih ada yang bingung? Pak, Ya, untuk substitusi kalau disubstituin setelah dibentuknya di otak-atik, berarti udah nggak bisa, Pak ya? maksudnya gimana tuh? Setelah Setelah bentuknya di dipindah-pindah otak-atik. ruas kayak 2S-nya tuh Kayak ini. udah jadi min 2X. Iya, Bisa aja sih sebenarnya. Bisa aja. Coba aja sih. baik, terima kasih, Pak. Hasilnya harusnya sama ya. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Yang lain?
Yes. Oke, kalau belum ada mungkin saya lanjut ke lingkaran ya sekarang ya. Oke, lingkaran. Oke. Jadi lingkaran pada dasarnya adalah suatu kurva yang terdiri dari kumpulan titik yang berjarak sama terhadap titik pusat ya. Oke, ini sudah pernah kita bahas di Matematika 1 yang bab awal, bab 0 ya. Oke. Nah, lalu suatu lingkaran juga dapat dituliskan dalam bentuk bakunya atau persamaan bakunya seperti ini ya. Jadi X min A dikuadratkan ditambah Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Dengan A, B merupakan pusatnya ya. Dan R merupakan jari-jarinya. Oke, ini saya hanya mengulang, jadi cepat saja ya. Oke, kita coba lihat contoh. Oke, di bawah berarti contoh lingkaran ya. Oke, biasanya yang ditanyakan itu serupa seperti yang tadi ya. Bisa disuruh menggambar atau ditanyakan pusatnya di mana atau jari-jarinya berapa gitu. Nah, kalau contoh satu, itu kita diberikan persamaannya ya, teman-teman ya. Jadi X min 2 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Oke, terus kita tahu bentuk bakunya tadi gimana? Bentuk baku persamaan lingkaran. Tadi kan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat dengan pusatnya di pusatnya di A, A, B. B ya. Oke. Dan jari-jari R. Oke, hati-hati jari-jarinya R ya, bukan R kuadrat. Nah, kalau yang seperti ini gimana berarti? Ada yang bisa nebak pusatnya di mana dan jari-jarinya berapa? 2,0 Pak. Apanya 2,0? Pusat. Oke, sebentar. Saya- Oke, nah tadi benar ya, pusatnya di 2,0, jari-jarinya berapa? 2. 2. Oke, kenapa bisa seperti itu? Karena persamaannya kan sekali lagi bisa saya ubah menjadi persamaannya dalam bentuk umumnya ya. Oke, atau bentuk bakunya, sorry. Kita bisa ubah ke dalam bentuk bakunya, yaitu X min 2 kuadrat ditambah, nah Y-nya bisa saya tulis dalam bentuk Y min 0 dikuadratkan. Sama dengan 4-nya bisa saya ubah jadi 2 kuadrat. Oke ya. Berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa, sorry, pusatnya dulu. Pusatnya ada di titik 2,0 dan jari-jari lingkarannya itu di 2 ya. Oke. Nah, sehingga kalau digambar gimana? Oke, coba ya. Pusatnya di 2,0. Nanti saya tandain di sini 2 ya. Oke, X-nya 2, Y-nya 0. Terus jari-jarinya 2, artinya jarak dari pusat ke tepi lingkaran itu 2 satuan ya. Oke. Jadi kalau di tengah sini 2, di sini 0 ya.
Dia menyinggung di 0,0. Ya udah, nggak apa-apa. Terus dia juga menyinggung titik berapa ini? 4,0 ya. Oke. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Oke. Ini dia 2, ke sininya juga 2 ya. Oke, seperti itu. Oke, untuk contoh 1 udah paham ya? Oke, jangan lupa ditulis persamaannya. X min 2 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau yang contoh 2 gimana teman-teman? Teman-teman dikasih informasi pusat dan jari-jarinya, tapi disuruh menentukan persamaan lingkarannya. Gimana? Sekali lagi teman-teman harus pakai apa? Pakai si bentuk baku ini ya. Pakai bentuk bakunya. Berarti gimana? Udah ngomong X plus 2, X plus 5 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 9, Mbak. Oke, pelan-pelan ya. Berarti X sebenarnya min, terus min 5 ya. Apsis dari si pusatnya itu kan di min 5 ya. Berarti kita tulis gini aja biar nggak bingung. Terus ditambah Y min 2 ya. Kuadrat sama dengan jari-jarinya 3. Berarti ruas kanannya 3 kuadrat. Gitu ya. Berarti kalau disederhanakan, maka kita akan peroleh persamaannya adalah X ditambah 5 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 9. Ya, seperti itu. Oke, nanti untuk gambarnya bisa teman-teman coba sendiri buat latihan ya. Kurang lebih ya sama ya. Tandain dulu si pusatnya, terus buat lingkarannya. Gitu, dengan jari-jari yang sesuai pada soal ya. Oke. Oke, itu untuk lingkaran ya teman-teman ya. Oke, udah aman ya? Apa itu maksud perintah kedua apa? Ya. Oh, maaf ini salah tulis. Oh, persamaan. Harusnya gambar grafik ya ini ya maksudnya ya. Bentar. Ini bukan tentukan persamaannya karena persamaannya kan udah diminta di instruksi yang pertama ya. Ini maksudnya tentukan juga grafik persamaan. Oke, ya itu maksudnya ya. Tapi untuk menggambarnya ya dicoba sendiri untuk latihan. Oke, ada lagi? Kalau tidak, kita lanjut ke elips ya. Oke, ya mungkin teori sedikit. Jadi elips itu dia merupakan kurva ya, yang bentuknya lonjong. Oke, dan terdiri dari kumpulan titik yang jumlah jarak terhadap dua titik fokusnya selalu sama.
Jadi di sini dia punya properti yang namanya titik fokus ya. Oke, kalau teman-teman lihat gambar di sebelah kanan, itu ada dua fokus ya, ada F1 dan F2. Itu. Nah, kalau kita ambil titik sembarang di elips yang warna biru, terus kita tarik garis yang menghubungkan fokus pertama dengan titik ini, titik P ya, yang ada di elips, itu kita bisa notasikan jarak ya, jarak titik fokus dengan si titik pada elips, itu D1, dan begitu juga dengan fokus yang kedua, jadi jaraknya D2. Nah, suatu elips itu adalah kumpulan titik di mana nilai dari D1 dan nilai dari D1 ditambah D2 itu selalu sama ya, selalu konstan. Ya kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, mungkin kita nggak akan detail di sana, tapi langsung saja ke persamaan bakunya. Oke. Nah, di sini sebenarnya ada 4 parameter ya yang ada di persamaan ini, yaitu parameter yang menunjukkan pusat elipsnya, yaitu A dan B ya. Oke. Dan ada parameter R dan S. Nah, R dan S ini menunjukkan jari-jari si elips. Oke. Nah, tapi karena dia bentuknya lonjong, maka si R-nya ini akan jadi jari-jari yang disebut dengan jari-jari horizontal ya, yang sejajar dengan sumbu X, oke. Dan S merupakan jari-jari vertikal yang sejajar dengan sumbu Y. Oke, mungkin saya gambarkan ulang saja di ini ya, di notes-nya. Oke, saya tulis elips dulu ya. Nah, kita tahu di sini kan udah ditulis ya bahwa A dan B itu menunjukkan pusat elips ya. Oke. Nah, gimana dengan R dan S? R dan S itu merupakan jari-jari si elips ya. Oke, kalau R itu adalah jari-jari yang sejajar dengan sumbu X. Artinya dia merupakan jari-jari yang horizontalnya ya. Dia sejajar sumbu X. Nah, kalau S itu adalah jari-jari vertikal yang sejajar sumbu Y. Oke ya, mungkin secara umum gambarnya akan seperti ini. Elipsnya saya beri warna merah saja. Oke, maaf ini kurang bagus ya, tapi ya kurang lebih seperti ini gitu. Oke, pusatnya itu ditunjukkan oleh nilai A dan B ya. Ini A dan ini B. Oke. Nah, R dan S itu adalah jari-jarinya ya, seperti yang saya tulis di atas. Berarti R-nya merupakan jari-jari horizontal yang sejajar dengan sumbu X ya. Berarti yang ini dari titik pusat ke tepi kanan ini adalah sepanjang R. Gitu ya. Oke. Lalu S menunjukkan jari-jari vertikal yang sejajar dengan sumbu Y, berarti dia menunjukkan jarak dari pusat ke atas atau ke bawahnya ya. Ini S. Oke.
Jadi jarak dari pusat elips ke tepi atas ini. Oke, begitu juga dengan sama ya dengan pusatnya ke tepi yang bawah sini. Sama. Oke, mungkin saya beri gini aja ya. Yang ini S juga, yang ini R juga ya. Oke. Oke, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Oke, sekarang contoh. Saya ambil soal yang ini aja ya. Samping aja deh. Oke, coba yang pertama dulu. Misalkan kita diminta untuk mensketsa elips ya. Dengan persamaan seperti persamaan yang pertama, yaitu X tambah 1 kuadrat ditambah Y kuadrat per 9 sama dengan 1. Nah, untuk elips sebenarnya ada 4 parameter ya. Ada 4 parameter, yaitu A, B, R, dan S ya. A, B untuk menentukan pusat, R dan S menentukan jari-jari. Oke. Nah, untuk dapat mengetahui keempat parameter itu, ya kita harus ubah si persamaan yang diketahui ini menjadi bentuk persamaan bakunya. Yang ini ya. Oke, kira-kira gimana cara mengubah persamaan pada soal menjadi bentuk bakunya? Gimana? Di sini kita punya bentuk X tambah 1 dikuadratkan. Oke, biar bentuknya mirip dengan yang ini, X min A kuadrat dibagi R kuadrat, kira-kira gimana menulisnya? Gimana? Itu bisa jadi per satu, Pak. Gimana? Yang X tambah 1 kuadrat itu bisa diubah, bisa jadi per satu Oke, bisa bawah bisa diubah jadi X apa? tambah 1 kuadrat Oke, tambah 1 kuadrat terus per satu. per 1 gini. Satu. Oke, Ya, nggak apa-apa. Ini dulu aja ya. Oke. Terus yang Y kuadrat per 9 jadi apa? Y min 0 kuadrat per 9 Ya, Y min 0 kuadrat, terus bawahnya per 9. per berapa? 3 9. kuadrat. 9. Oke, sama dengan 1. Oke, sekarang coba teman-teman lihat, apakah persamaan yang bawah ini udah mirip dengan yang ini? Udah mirip nggak? Udah, Atau Pak. masih ada yang perlu Untuk diubah? untuk A-nya jadi min Ya, 1, Pak. Jadi X min 1 kuadrat sama Oke, 9-nya jadi 3 kuadrat. betul. Oke, agar lebih mirip, ya kita ubah saja. Yang di dalam kurung ini menjadi X min 1 ya. Oke, kuadrat. Nah, bawahnya ini ya kita tulis dalam bentuk 1 kuadrat saja. Oke. Nah, kalau udah gini kan udah mirip ya dengan yang ini ya. Dengan X min A kuadrat dibagi R kuadrat. Oke. Oke. Nah, sekarang ditambah apa? Tambah, Y min 0. oke, Y min 0 kuadrat per 9 bisa kita tulis dalam bentuk 3 kuadrat. 3 kuadrat. Sip. Sama dengan 1 ya. Oke. Nah, kalau kita sudah dapat persamaan yang seperti ini, itu udah mirip ya dengan yang bentuk bakunya. Oke.
Berarti kita bisa tentukan parameter-parameternya ya. Ada 4, yaitu A, B, R, dan S. Coba, A-nya berapa? -1. -1. B-nya Nol. 0. R-nya 1. 1. S-nya 3. 3 ya. Oke, berarti ini elips yang seperti apa? Dia lonjong ke atas, Pak. Lonjong ke atas kenapa? Karena apa? Karena S-nya lebih besar daripada N. Iya, betul. S-nya lebih Ya, besar. kalau S-nya lebih besar ya berarti elipsnya ya elips yang apa nih? Vertikal berarti ya. Kalau yang ini kan horizontal ya. Dia lonjongnya ke samping ya. Oke. Tuh. Oke, ya nggak masalah aja. Yang penting jari-jarinya ya, jari-jari horizontal dan jari-jari vertikalnya jangan kebalik. Oke. Oke, mungkin kita plot dulu si pusatnya ya, yaitu di mana tuh pusatnya? Di -1,0 ya, bener nggak? Di -1,0. Berarti di mana tuh? Oke, mungkin saya gambarin aja ya, gridnya. 1, 2, 3, -1, -2, -3, -1. Oke, pusatnya ada di -1,0. Berarti di sini ya, X-nya -1, Y-nya 0. Benar? Oke. Nah, lalu jari-jari horizontalnya dulu, atau R-nya. R-nya berarti dia 1 ya. Oke. Berarti kita tandai dari pusatnya ke sebelah kiri dan kanan, jaraknya 1. Oke. Pakai biru saja. Ini 1, terus ke kanannya juga 1 ya. Oke, berarti nanti memotongnya di sini. Oke. Terus jari-jari vertikal, dia berapa? 3 ya. Nih, S-nya 3, berarti jari-jari vertikalnya dia adalah 3. Berarti ke atas dan ke bawahnya dia 3 ya. Oke, berarti kurang lebih di sini ya. Ke bawahnya juga 3. Oke. Ya, ini mungkin skalanya kurang sesuai ya, tapi kurang lebih ya seperti ini cara menggambarnya. Ini dia 3, ke bawahnya juga 3 ya. Oke. Jadi dia memotongnya di sini nanti. Oke. Nah, kalau sudah ya tinggal digambar bulatan lonjongnya saja ya. Digambar elipsnya. Jadi ya kurang lebih akan seperti ini nanti. Oke. Ke bawahnya. Oke. Oke. Seperti ini ya. Oke. Jadi kita peroleh elips yang vertikal ya. Di lonjongnya ke atas dan ke bawah. Oke. Sampai sini ada pertanyaan untuk elips?
Halo, masih terdengar ya suaranya? Masih, Pak. Oke. Oke, kalau belum ada pertanyaan, mungkin saya lanjutkan ke irisan kerucut yang terakhir, yaitu hiperbola ya. Untuk contoh-contoh lain di tutorial saja. Oke, yang terakhir ada irisan kerucut yang namanya hiperbola. Oke, mungkin ini baru ya, belum ada di matematika 1. Nah, hiperbola itu secara gampangnya dia merupakan kurva yang berbentuk lengkungan ganda ya, lengkungan ganda seperti yang ini. Oke. Jadi seperti parabola yang ada dua gitu. Ada yang di sebelah kiri, ada yang di sebelah kanan. Gitu ya. Oke. Nah, secara definisinya ya hiperbola merupakan kurva yang terdiri dari kumpulan titik sedemikian hingga nilai mutlak dari selisih jaraknya, jarak terhadap dua titik fokusnya selalu sama. Oke. Jadi misalkan kita ambil sembarang titik, misalkan di sini ya, terus kita tarik garis yang hubungkan titik ini dengan titik fokusnya, kita peroleh jarak dengan titik fokus yang kedua yaitu D2 dan titik fokus yang pertama yaitu D1 ya. Nah, seluruh titik yang ada di hiperbola itu memenuhi eh, kekonstanan nilai mutlak dari D1 min D2. Oke, seperti itu ya gampangnya. Oke, itu definisinya saja, tapi kita lebih ke persamaan bakunya saja ya. Oke. Nah, seperti pada parabola ya. Jadi si hiperbola ini ada yang bentuknya horizontal seperti yang sebelah kiri atau ada yang bentuknya vertikal seperti yang sebelah kanan. Oke, dengan persamaannya masing-masing bentuknya seperti ini. Oke. Oke. Nah, sebenarnya untuk parameternya itu ada 4 ya, 4 parameter. Ada A, B, R, dan S, sama seperti yang sebelumnya, yaitu elips ya. Tapi di sini yang dominan digunakan itu hanya A dan B-nya, yaitu yang menunjukkan si pusatnya. Oke. Lalu untuk R dan S-nya untuk apa? R dan S ini sebenarnya mencerminkan kelengkungan si daunnya ya, daun hiperbola bagian kiri dan daun hiperbola bagian kanan. Jadi, eh, menunjukkan kelengkungannya saja gitu. Tapi untuk menggambarkannya kita cukup menggunakan pusatnya saja ya. Oke. Oke, terus ini ada istilah apa nih? Sumbu mayor ya. Kalau hiperbolanya bentuknya horizontal atau mendatar seperti yang sebelah kiri, maka sumbu mayornya adalah garis Y sama dengan B. Oke. Nah, kalau yang bentuknya hiperbola vertikal, seperti yang sebelah kanan gitu ya, maka sumbu mayornya adalah garis X sama dengan A. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin kita coba ya di OneNote biar lebih enak mencoretnya. Oke, ini hiperbola ya. Oke.
Nah, di sini untuk yang hiperbola horizontal, sumbu mayornya tadi Y sama dengan B ya. Berarti yang garis mana? Kalau di zoom, garis Y sama dengan B adalah garis yang ini ya. Yang saya kasih warna merah ini. Nah, inilah yang merupakan sumbu mayor ya. Terus kalau hiperbola vertikal, itu sumbu mayornya X sama dengan A, berarti garis yang vertikal ini ya. Oke, ini garis X sama dengan A. Oke, dia yang jadi sumbu mayornya. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba ke contoh gimana menggambar hiperbola. Oke, serupa dengan yang sebelumnya, untuk menggambarkan suatu kurva hiperbola, ya kita perlu untuk mengubah persamaan ini, persamaan yang ada pada soal menjadi mirip dengan bentuk bakunya. Oke. Nah, mungkin yang jadi catatan ya, yang jadi catatan di sini, untuk membedakan yang mana sih yang merupakan hiperbola horizontal dan yang mana yang merupakan hiperbola vertikal, itu bisa kita lihat dari koefisien X dan Y ya. Oke, coba lihat di sini. Kalau hiperbolanya horizontal, maka koefisien dari X min A kuadrat per R kuadrat dia positif ya, benar nggak? Oke. Di sini kalau kita lihat kan nggak ada tanda minusnya ya. Berarti ini kan sama aja kayak ya positif gitu koefisiennya. Oke. Nah, tapi kalau koefisien eh, Y min B kuadrat dibagi S kuadrat, gimana? Dia negatif ya? Negatif. Oke. Berarti untuk hiperbola yang horizontal, dia koefisien Y min B kuadrat dibagi S kuadratnya negatif. Oke. Itu untuk hiperbola horizontal ya. Nah, sekarang untuk hiperbola yang vertikal, maka gimana? Koefisien X min A kuadrat dibagi R kuadratnya apa? Positif atau negatif di sini? Negatif. Negatif ya. Bisa dilihat ya. Nih. Di depan X min A kuadrat dibagi R kuadratnya ada minusnya. Berarti dia negatif. Nah, sebaliknya, maka koefisien Y min B kuadrat dibagi S kuadratnya gimana? Kalau di vertikal dia positif ya. Oke, seperti itu. Oke, kebayang ya? Nah, sekarang gimana sih cara menggambarnya? Oke, kita coba ya ke contoh yang pertama. Kalau kita punya persamaan hiperbola, X kuadrat dibagi 4 dikurang Y min 1 kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk menggambarkan hiperbola yang seperti ini, ya kita harus mengubah persamaannya menjadi bentuk bakunya ya. Menjadi bentuk bakunya. Oke. Nah, kira-kira gimana?
Atau mungkin ada yang bisa nebak hiperbola yang pertama ini hiperbola yang horizontal atau yang vertikal? Horizontal, Pak. Horizontal kenapa? Karena X-nya positif. Ya, koefisiennya ya, koefisien X sama Y-nya. Kalau di sini X-nya positif, berarti dia yang horizontal ya, berarti mirip dengan yang sebelah kiri ini gambarnya. Oke. Hmm. Nah, sekarang mungkin untuk menentukan parameter-parameternya kita harus mengubah sedikit persamaannya. Kira-kira jadi gimana nih persamaannya? X min 0 pangkat 2 Ya, per X 2 min 0 pangkat 2 dibagi, per 2 kuadrat. yes, langsung ya, 2 kuadrat dikurang, Kurang Y min 1 kuadrat per 1 kuadrat. oke, Y min 1 1 kuadrat dibagi 1 kuadrat. 1 kuadrat. Sama dengan 1 ya. Oke, berarti bentuk persamaan hiperbola yang ini itu udah mirip dengan hiperbola yang horizontal ya. Bentuk bakunya. Bentuk baku hiperbola horizontal. Berarti kita bisa tentukan parameter-parameternya. Oke, mulai dari A-nya. A-nya berapa ini? A-nya berapa? A-nya 0. Oke, A-nya 0. B-nya 1, 1. R-nya 2, 2. S-nya 1. 1. Oke. Oke. Nah, lalu untuk menggambarkan si hiperbolanya, sebenarnya kita cukup melihat eh, pusatnya saja ya, yaitu A dan B-nya. Kalau R dan S ini pengaruhnya di kelengkungan ya, kelengkungan si hiperbolanya. Oke, kita coba gambar. Ini pusatnya ada di mana, teman-teman? Berarti 0,1, Pak. pusatnya di 0,1, X-nya 0, Y-nya 1 ya. Berarti kurang lebih pusatnya ada di yang merah ini. Oke. Berarti sumbu mayornya di ini ya. Sorry, sumbu mayornya di garis apa nih? Y sama dengan 1. B atau sama dengan 1, Pak. Y sama dengan 1 ya. Oke. Nah, sumbu minornya ya garis X sama dengan 0 ya. Oke, terus habis itu ya tinggal digambar daun hiperbolanya ya. Daun sebelah kiri dan daun sebelah kanan. Dikira-kira saja nggak apa-apa. Nah, tapi mungkin agar lebih akurat, ya teman-teman bisa mencari si titik potong ya, seperti yang tadi. Ini kan dia ada titik potong di sumbu X. Oke, kalau di sumbu Y dia nggak memotong ya. Oke, kalau mencari titik potong sumbu X, gimana caranya mencari titik ini dan ini? I sama dengan 0, Pak. Asumsi Y sama dengan 0, Pak. Oke, substitusi Y sama dengan 0 ya.
Oke, kita coba persamaannya. Terus lagi aja persamaannya. Oke, kita substitusi apa? Y sama dengan 0 ke persamaan hiperbolanya ya. Yaitu kita substitusi ke persamaan X kuadrat per 4 dikurang Y min 1 kuadrat sama dengan 1. Oke, berarti persamaannya jadi apa? X kuadrat per 4 dikurang 0 min 1 kuadrat sama dengan 1 ya. Berarti jadi apa? X kuadrat per 4 Min dikurang 1. 1 sama dengan 1. 1. Oke, persamaan kuadrat kalau yang seperti ini gimana caranya? Satunya bisa dipindahin dulu. Satunya ya boleh. Gimana jadinya? X kuadrat X kuadrat per 4 tambah dengan 2. min berapa? Min 2 ya, bener nggak? Hmm. Sama dengan 0. Oke. Terus kalau ada bentuk seperti ini, gimana? Bisa nggak kita langsung faktorkan? Kalau kedua ruas dikali 4 dulu. Oke, boleh. Kalau misalkan kedua ruas dikali 4, boleh. Jadinya apa persamaannya? X kuadrat min Oke. setengah. X kuadrat dikurang Kali ya. 2 kali Min 4, 8. 8. Oke. Kalau difaktorkan ini jadi apa nih? Ada yang tahu nggak? Bisa nggak dia difaktorkan? Plus minus akar 8, Pak. Iya, ini jadi plus akar 8. Yang ini jadi minus akar 8 ya. Oke, berarti X-nya sama dengan minus akar 8 atau X sama dengan plus akar 8 ya. Oke. Berarti titik potongnya, titik potong sumbu X itu ada 2, yaitu apa? Min akar 8,0 dan Akar 8. akar 8,0 ya, bener nggak? Betul. Oke, berarti ya yang sebelah kiri, ya, ini adalah titik minus ya, minus akar 8,0. Yang sebelah kanan itu adalah titik akar 8,0. Seperti itu. Oke. Jadi mungkin untuk hiperbola agak beda ya cara menggambarnya. Jadi teman-teman cukup tentukan dulu si apa pusatnya, pusat hiperbola. Terus teman-teman gambar saja lengkungan sebelah kiri dan lengkungan sebelah kanan atau daunnya ya, daun sebelah kiri dan daun hiperbola sebelah kanan. Terus teman-teman cari titik potong sumbunya ya, titik potong sumbunya. Oke, tapi ya nggak usah dicari semua yang kira-kira memotongnya di mana gitu, di sumbu X atau sumbu Y. Oke, ya kalau misalkan dia memotong di keduanya ya dicari dua-duanya ya berarti ya. Kalau ini kan kebetulan dia hanya memotong sumbu X ya, berarti hanya dicari titik potong sumbu X ya. Kalau ternyata memotongnya di sumbu X dan sumbu Y ya dicari dua-duanya saja. Oke, seperti itu. Pak, Ya,
Mau tanya tadi ada fokus-fokus untuk di elips sama di apa sih namanya? Di Oh, perbolanya artinya belum kepake Pak ya? sebentar. Ya, itu hanya definisi kurvanya saja ya. Tapi sebenarnya kalau saya lihat di silabus, eh, di materi itu sebenarnya yang diberikan hanya persamaan dan bentuk kurvanya saja. Kalau seperti properti lain yang seperti titik fokus gitu, itu nggak dibahas ya sebenarnya di sini ya. Ini saya tulis di sini karena definisinya saja gitu. Oke Pak. Tapi teman-teman nggak akan ditanyakan titik fokusnya di mana gitu untuk hiperbola ini gitu, enggak ya. Paling soal yang muncul hanya disuruh menggambar biasanya. Gambarkan grafik hiperbola dengan persamaan ini gitu. Atau mungkin kalau misalkan diketahui persamaannya, tentukan pusat hiperbolanya gitu. Nah, terus untuk persamaan asimtot ini sepertinya nggak keluar juga, tapi mungkin nanti saya bahas sedikit di tutorial ya, kalau ada waktu. Yang penting teman-teman tahu persamaannya dan bisa menggambar grafiknya. Itu aja sebenarnya untuk irisan kerucut. Oke, Baik Pak, terima kasih Pak. oke. Ada lagi pertanyaan? Saya ke sini dulu. Yang tadi, di jam segini. Aman ya? Oke. Oke, kalau aman mungkin saya lanjut ke kurva parametrik dulu ya. Ini sebenarnya masih ada variasi ya, soal variasi, tapi ya ini nanti saja di tutorial ya, saya tambahkan. Nah, saya mau ke sini dulu sekarang. Jadi di subbab berikutnya ya, itu kita membahas tentang kurva parametrik namanya. Oke, Enggak TP doang, tugas mandiri juga. kenapa? Ada yang bertanya? Enggak? Enggak ya? Oke. Nah, eh, jadi ya seperti yang kita tahu, kalau teman-teman menggambar suatu kurva ya, menggambar suatu kurva atau mempelajari suatu kurva, biasanya teman-teman menuliskannya dalam bentuk persamaan yang memuat variabel X dan Y ya. Oke, seperti contohnya yang tadi ya, misalkan lingkaran, lingkaran itu ya kita tulisnya dalam bentuk persamaan dalam variabel X dan Y. Misalkan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Gitu ya. Oke. Nah, tapi ternyata ada cara lain untuk menuliskan atau merepresentasikan suatu kurva di bidang ya, yaitu dengan menuliskan persamaan parametriknya. Oke. Nah, persamaan parametrik itu seperti apa? Jadi bentuknya seperti yang di bawah ini ya, teman-teman ya. Jadi X dan Y-nya itu dituliskan dalam bentuk fungsi terhadap parameter. Oke. Dituliskan dalam bentuk fungsi terhadap parameter yang di sini dituliskan dengan huruf T ya, parameter T. Gitu. Oke. Dan fungsi ini dia merupakan fungsi yang kontinu pada interval I ya. Jadi biasanya nanti kalau teman-teman menuliskan suatu kurva dalam persamaan parameter itu ada suatu interval I di mana si kurva ini didefinisikan. Seperti itu. Oke. Lalu agar lebih tergambar ya, sebenarnya kita bisa tinjau dari segi fisisnya ya. Oke. Nah, mungkin saya gambar.
Di sini aja deh. Kita ke OneNote lagi. Kita di judulnya itu adalah kurva parametrik ya. Oke, agar lebih kebayang maksudnya apa kurva parametrik ini. Jadi kita misalkan ini ya, kita tinjau aspek fisiknya saja. Misalkan parameter T itu seperti waktu ya teman-teman ya, waktu yang berjalan. Oke. Nah, maka persamaan ini menunjukkan posisi suatu partikel selama interval waktu tertentu gitu, di interval waktu I ya kalau di sini ya. Oke. Nah, dalam hal ini ya posisinya itu pada saat T ya, posisi partikel pada saat T itu adalah X, Y, di mana X-nya adalah nilai fungsi F saat T ya, dan Y-nya merupakan nilai fungsi G saat T. Oke. Nah, grafik yang diperoleh dari eh, lintasan si partikelnya itu yang menunjukkan grafik si kurvanya seperti itu ya. Grafik lintasan partikelnya merupakan grafik si kurvanya seperti itu. Nah, mungkin agar lebih kebayang, kita coba contoh ya. Nah, ini. Oke, misalkan kita punya objek yang bergerak dengan persamaan parameter atau parametrik seperti ini ya, selama interval waktu dari 0 sampai 5. Dengan menggunakan tabel, perkirakan bentuk lintasan partikel tersebut. Oke. Ya, kita bikin tabel saja ya, teman-teman ya. Di sini ada 3 kolom. Yang pertama T, yang kedua ada X, yang ketiga ada Y. Oke. Nah, kita ambil T-nya itu titik yang bilangan bulat saja ya. Di sini karena T-nya dari 0 sampai 5, ya kita ambil yang pertama, sampel yang pertama saat T-nya 0. Oke. Saat T-nya 0, maka nilai X berapa, teman-teman? Tinggal disubstitusikan saja. Berarti 0 kuadrat ditambah 0, hasilnya berapa? 0 ya. Oke. Sebentar. Ini kurang lebar kayaknya. Oke, ini aja deh. Oke, X-nya tadi tinggal disubstitusi aja ke persamaan yang ini ya. Oke. Mungkin saya tulis di sini aja persamaannya ya. Ini kan persamaannya X sama dengan T kuadrat ditambah T. Kalau Y, dia sama dengan T tambah 1. Oke. Oke, 0 kuadrat tambah 0, 0 ya. Kalau Y-nya berapa? Saat T-nya 0, berarti 0 tambah 1, hasilnya adalah 1. Oke, itu untuk saat T-nya 0, berarti X-nya 0 dan Y-nya 1. Berarti ketika T-nya sama dengan 0, posisi partikelnya, atau saya tuliskan dalam bentuk X, Y, itu adalah di 0,1. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita jalan lagi ke T sama dengan 1. Saat T sama dengan 1, apa yang terjadi? Dengan X, berapa nilainya? Tinggal disubstitusikan saja. Jadinya berapa, teman-teman? 2, Pak.
2 ya, atau 1 kuadrat ditambah 1 hasilnya 2. Terus gimana dengan Y-nya? Y-nya berarti 1 ditambah 1 hasilnya 2. Oke, berarti posisi dari partikel saat T sama dengan 1, dia ada di 2,2 ya. Oke, terus jalan lagi, saat T-nya 2, saat T-nya 2 gimana berarti? Ini jadi 2 kuadrat ditambah 2, hasilnya adalah 6 ya. Terus Y-nya di berapa? 2 tambah 1 berarti. Hasilnya adalah 3. Berarti ini ada di 6,3. Oke. Terus saat T-nya 3, berarti jadinya 3 kuadrat ditambah 3. Hasilnya berapa? 12 ya. Bener nggak? 12, terus Y-nya 3 ditambah 1 sama dengan 4 ya. Berarti ini jadi 12,4. Oke. Oke, kalau P-nya 4, serupa ya. 4 kuadrat ditambah 4, hasilnya berapa? 20. Terus Y-nya 4 tambah 1, 5 ya. Berarti ini 20,5. Oke, kalau ada salah dikoreksi ya. Oke, terakhir untuk T sama dengan 5, berarti ini jadi 5 kuadrat ditambah 5, hasilnya adalah 30. Oke, terus Y-nya, berarti 5 ditambah 1, hasilnya 6 ya. Berarti dia ada di 30,6. Oke. Nah, sekarang untuk memperkirakan gimana sih bentuk lintasan partikel, ya kita plot titik-titik ini di koordinat kartesius ya. Oke, karena ini positif semua, mungkin saya gambar di kuadran 1 saja ya. Oke, X dan Y-nya nggak ada yang negatif ya. Oke. Sebentar. Oke. Oh, skalanya beda juga ini ya. Ya udah, ini saya buat kelipatan berapa? 5 ya. 5, 10, 15, 20, 25, 30 ya. Oke. Oke, saat T-nya sama dengan 0, dia ada di 0,1 ya. Berarti X-nya 0, Y-nya 1. Oh ya, ini belum ya. Nah, skalanya jauh ya ternyata ya. Sebentar. Ya udah, nggak apa-apa deh. Ini 5, ini 10. Y-nya nggak akan lebih dari 6 ya, teman-teman ya. Oke, saat T-nya 0, berarti X-nya 0, Y-nya 1. Berarti 0,1 kira-kira ada di mana ya? X-nya 0, Y-nya 1, kurang lebih ya di sini ya. Oke. Oke. Terus ketika T-nya 1,
Oke, ini saya tandai. T sama dengan 0. Geser ketika T-nya 1, dia di titik 2,2. Berarti ya X-nya 2, Y-nya 2. Ya, naik sedikit ya. Oke, kurang lebih di sini. Terus ketika T-nya 2, dia ada di titik ya 6,3. 6,3 kurang lebih di sini ya. Oke. 6,3, terus ketika T-nya 3 di 12,4. 12,4. Ini 12 di sini ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Terus ketika T-nya 4, dia di 20,5 ya. Di sini. Oke. Nah, terakhir ketika T-nya 5, dia di 30,6 teman-teman. Di sini ya, sekitar sini. Oke, sebentar. Nah, kurang lebih gini ya. Oke, jadi pergerakan partikelnya itu dimulai dari T sama dengan 0 di titik 0,1 ya. 0,1, X-nya 0, Y-nya 1, terus bergerak ke kanan ya, ke sini. Oke, bergerak ke sini. Kanan ke titik 2,2, terus bergerak lagi ke titik 6,3, bergerak lagi ke 12,4, bergerak lagi ke 20,5, dan terakhir di titik 30,6. Oke. Nah, sehingga perkiraan bentuk lintasannya itu kurang lebih seperti yang biru ini ya. Oke. Saya coba gambar pelan-pelan. Oke, mungkin kurang bagus ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, untuk kurva parametrik, selain dihubungkan dengan garis seperti ini ya, kita harus membuat suatu panah ya teman-teman ya. Oke, atau orientasi gitu. Nah, seperti ini. Oke. Karena nanti suatu kurva itu bisa apa ya, mempunyai parametrisasi yang berbeda gitu. Jadi suatu kurva itu bisa diparametrisasikan dengan parameter yang berbeda. Nah, mungkin meskipun lintasannya sama, tapi mungkin bisa saja arah geraknya berbeda, gitu ya. Kalau ini kan geraknya dari kiri ke kanan ya. Jadi kita gambarkan panahnya seperti ini, gitu ya. Oke. Oke. Pak, Sampai sini ada kenapa? untuk garisnya tuh berarti nggak ada linear aja Pak ya? Cuman perlu anak panah aja ya dalam gambarnya. Iya, Oke. Ya, ya makasih ini Pak. untuk ilustrasi awal dulu aja. Tapi sebenarnya untuk menentukan persamaan apa ya? Untuk menentukan grafik ininya, grafik lintasannya nanti akan ada cara lain ya. Jadi bukan mengambil titik sampel seperti ini. Ini hanya ilustrasi saja ya. Oke, Pak. Ilustrasi dari aspek fisiknya gitu. Untuk menentukan kurvanya atau kurva lintasan ini ya nanti ada cara lainnya yang lebih akurat ya. Kalau ini kan sebenarnya belum akurat ya. Kita cuma menggambar garis yang menghubungkan titik-titik kan. Dan ini ya sebenarnya kurang akurat gitu.
Ini hanya ilustrasi saja pergerakan si partikelnya. Gitu. Oke. Oke. Mungkin kita coba lanjut. Oke, ini kita udah. Nah, sekarang eliminasi parameter ya. Sebenarnya untuk menentukan grafik lintasan atau grafik dari si kurva parameternya itu, kurva parametriknya itu, kita bisa menggunakan metode yang namanya eliminasi parameter. Oke. Dan nanti dengan menggunakan eliminasi parameter ini, kita bisa eh, mendapatkan suatu persamaan yang hanya memuat variabel X dan Y saja. Gitu ya. Oke. Contohnya yang tadi deh. Oke, kita coba ya menggunakan eliminasi parameter. Oke. Contohnya yang tadi. Jadi ceritanya kita kan pengen sebenarnya tuh lintasan dari partikel itu bentuknya apa gitu. Nah, ini kan masih kurang jelas ya kalau hanya menggunakan titik sampel. Gitu. Oke. Nah, caranya gimana melakukan eliminasi parameter? Caranya adalah kita tinjau persamaan yang lebih simpel. Gitu. Kira-kira yang lebih simpel persamaan yang mana? Yang X sama dengan T kuadrat ditambah T atau Y sama dengan T tambah 1? Iya sama dengan T+1, Pak. Ya, yang Y sama dengan T plus 1 ya. Atau dalam langkah yang pertama, teman-teman mencari persamaan mana yang kita bisa cari inverse-nya ya. Oke, mungkin saya tulis langkah pertama. Oke. Cari persamaan yang bisa dinyatakan dalam bentuk T sama dengan sesuatu gitu ya. T sama dengan titik-titik-titik. Yaitu di sini kita punya persamaan parametrik untuk Y ya. Kan kita punya Y sama dengan T ditambah 1. Oke. Nah, kalau kita mau nyatakan persamaan ini dalam bentuk T sama dengan, gimana caranya? Berarti kita cukup memindahkan plus 1 di ruas kanan ke kiri ya. Atau kedua ruas bisa dikurang dengan 1. Berarti kita peroleh Y-1 sama dengan T. Benar? Seperti ini ya. Atau di sini kita peroleh T sama dengan Y-1. Oke, kita peroleh T sama dengan Y-1. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita bisa substitusi bentuk persamaan T sama dengan sesuatu ini, T sama dengan titik-titik ke persamaan parametrik yang satu lagi ya. Artinya apa? Artinya ya kita substitusikan T sama dengan Y-1 ke persamaan parametrik untuk X ya.
Oke, jadinya gimana? X-nya akan jadi apa nih? Kalau yang awalnya T kuadrat ditambah T jadi apa? Y-1 kuadrat plus Y-1. Sip. Y-1 kuadrat plus Y-1. Oke ya. Nah, terus kalau udah gini gimana? Bisa dibongkar ya, teman-teman ya. Y-1 kuadrat kalau dibongkar jadi apa? Mungkin sebelumnya dalam langkah ini, di persamaan ini kan kita udah peroleh persamaan yang hanya memuat variabel X dan Y. Gitu. Sehingga ya dengan menggunakan persamaan yang ini, kita bisa lebih mudah untuk menggambarkan si kurvanya ya, kurva parametriknya. Oke. Oke, mungkin yang Y-1 kuadrat bisa kita bongkar jadi apa? Y kuadrat dikurang 2Y ditambah 1. Gitu ya. Y kuadrat min 2Y tambah 1. Yang ini tetap saja Y min 1. Oke. Oke, sehingga kita peroleh apa di sini? Yang ruas kanan disederhanakan jadi Y kuadrat minus Min Y. Y. Kayak gini aja ya. 1 min 1 jadi 0. Oke. Ternyata kita peroleh bentuk persamaan yang seperti ini. Kira-kira ini persamaan apa ini? Ada yang tahu nggak? Parabola yang horizontal. Betul, parabola yang horizontal. Kenapa horizontal? Karena yang kuadrat adalah si Iya. Y-nya ya. Oke. Nah, untuk menggambar lintasannya, sebenarnya ada beberapa alternatif ya. Bisa diubah ke bentuk baku yang tadi, bentuk baku persamaan eh, parabola, atau teman-teman bisa menggunakan titik potong ya. Oke. Mungkin kita coba menggunakan titik potong saja ya, karena tadi udah menggunakan bentuk baku sebagai alternatif ya. Oke. Eh, langkah ketiga gambar ya. Oke. Kita peroleh persamaannya kan X sama dengan Y kuadrat dikurang Y. Oke. Nah, kita bisa cari titik potongnya sekarang. Yang pertama, titik potong titik potong sumbu X berarti kita substitusi Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 ya. Oke, berarti kita peroleh apa? X sama dengan 0 kuadrat kurang 0. X sama dengan 0 kuadrat Kurang 0. kurang 0 ya. Oke, berarti kita peroleh di sini X sama dengan 0 ya. Oke. Berarti titik potong sumbu X-nya apa? Kita peroleh satu titik saja, yaitu 0,0 ya. Oke. Terus yang kedua ada titik potong sumbu Y. Berarti kita
Substitusi X sama dengan 0. Berarti kita peroleh apa di sini? 0 sama dengan Y kuadrat dikurang Y. Oke. Oke, persamaan kuadrat dalam Y, gimana caranya? Luas kanan bisa difaktorkan. Jadi apa? Y dikali Y dikurang 1. Ya, Y dikali Y kurang 1 ya. Berarti kita peroleh Y-nya sama dengan 0 atau Y-nya sama dengan 1. Oke. Nah, sehingga di sini kita peroleh 2 titik potong ya, yaitu 0,0 dan 0,1 ya. Oke. Oke, berarti gambarnya gimana nih? Dia parabola yang menghadap ke, oke ini belum ditulis ya tadi ya. Parabola yang terbuka kemana tadi? Oke, tadi sebelumnya ini tuh parabola yang mana? Yang vertikal atau horizontal? Horizontal. Horizontal ya. Kalau horizontal berarti dia ke kanan atau ke kiri? Eh, Kanan, Mak. Kanan ya. Kenapa? Karena koefisien Y kuadratnya positif. Berarti ini terbuka ke kanan ya. Oke. Oke, berarti kita cukup menggambar parabola yang terbuka ke kanan yang memotong titik-titik potong ini ya. 0,0 dan 0,1. Oke. Oke, saya gambar di sini aja ya. Nol, misalkan ini 1, 2, 3, gitu ya. Dia titik potongnya di 0,0 di sini dan di 0,1 ya. Terus dia terbukanya ke kanan ya. Oke. Jadi kurang lebih bentuknya akan seperti ini. Oke. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, tapi yang harus hati-hati adalah teman-teman lihat lagi si T-nya ini didefinisikan di interval berapa gitu. Kalau di sini kan di interval T sama dengan 0 sampai T sama dengan 5 ya. Ini kan artinya si T-nya itu di antara 0 dan 5. Oke? Berarti ya teman-teman harus batasi juga si X sama Y-nya. Oke? Berarti untuk X-nya ya. Oke, saat T-nya di batas bawah, maka X-nya berapa? 0 kuadrat ditambah 0 ya, sama dengan 0. Oke. Terus saat T-nya paling besar, maka X-nya di 5 kuadrat ditambah 5 sama dengan 30 ya. Atau mungkin saya tulis langsung saja ya, berpasangan biar nggak bingung. Oke. Di bawah sini aja.
Terus ini nggak usah. Oke. Nah, saat T-nya 0, X-nya 0, Y-nya 0 ditambah 1 sama dengan 1 ya. Oke, terus kalau T-nya 5, nilai Y-nya berarti jadi 5 ditambah 1 sama dengan 6 ya. Oke, berarti ini kita akan menggambar kurvanya itu hanya ketika eh, ini ya, X awalnya itu dari titik 0,1 0,1 sampai yang ini di 30,6. Oke ya. Oke, berarti ya si kurvanya ini nanti hanya sebagian saja gitu ya intinya ya, hanya sebagian saja. Oke. Jadi dari titik 0,1 di sini sampai sampai titik ini ya. Ini titik 30,6. Gitu ya. Secara gampangnya seperti itu. Dan arahnya ke sebelah kanan. Oke. Jadi ini hanya sebagian saja yang digambar yang berwarna biru ya. Nggak semuanya. Kalau yang merah kan semuanya ya. Semua bagian dari kurvanya. Tapi di sini karena parameternya hanya dari 0 sampai 5 untuk T-nya ya. T dari 0 sampai 5, maka kita cukup menggambar sebagian saja dari kurvanya. Seperti itu. Oke. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ternyata waktunya udah habis ya. Ya udah. Gimana terakhir? Ada pertanyaan? Itu T sama dengan nolnya kepake juga nggak Pak di interval? T sama dengan nolnya aku pakai. Ini untuk titik awalnya gitu. Titik awalnya ada di mana? Nah, kalau di sini Oh, kan T sama dengan 0 itu kan saat, sorry, T sama dengan 0 itu kan di sini ya. T sama dengan 0 itu ketika X-nya 0, Y-nya 1. Ini T sama dengan 0. Jadi posisinya ada di sini titiknya. Nah, yang akhir ini, ujungnya itu T sama dengan 5. Gitu. Jadi kita hanya menggambar bagian dari si kurvanya hanya ketika T sama dengan 0 sampai T sama dengan 5. Gitu. Jadi yang warna biru ini saja sebenarnya yang perlu digambar. Gitu. oh T sama dengan nol itu bukan si ujung kurvanya itu Pak, Ujung kurva yang mana? yang di titik beloknya itu, bukan yang itu berarti Pak ya? Oh, Titik belok itu bukan. bukan T, Bukan. 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 Karena ketika T sama dengan 0 kan X-nya 0, Y-nya 1. Ini kan X-nya 0, Y-nya 1. Ini kan titik 0,1 kan. Oke, Bentar, ini saya kasihin ya. 0,1. oke baik Pak. Kalau titik ini kan, ini kita nggak tahu berapa gitu kan. Titik beloknya nih. Gitu. Nggak tahu berapa. Gitu. Jadi cukup dari titik ketika T-nya sama dengan 0 sampai titik ketika T-nya akhir ya. T sama dengan 5. Gitu. Nah, ini mungkin intervalnya terlalu besar ya. Mungkin nanti kita coba lihat contoh yang intervalnya nggak sepanjang ini gitu. Mungkin biar lebih terbayang saja. Gitu ya. Oke.
Ada lagi? Oke, sepertinya sudah cukup ya. Bentar, saya stop dulu. Oke. Bentar, ini.